Yang menang belum tentu mulia, dan yang dikalahkan belum tentu hina. Betul? Tapi yang pasti mereka yang curang akan dicatat dengan terhina. Betul tidak? Jadi yang menang belum tentu mulia, yang kalah belum tentu hina. Mau menang mau kalah, kalau curang dia terhina. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Waras? Penuh semangat? Alhamdulillah. Siang hari ini kita sama-sama berkumpul. Tapi gini, sebelum dimulai semua duduk semua dong. Semua duduk. Jangan ada yang berdiri, duduk semua. Yuk duduk semuanya. Yang di belakang juga duduk. Belakang duduk juga, duduk. Yuk kita duduk semua. Panitia bantu mengingatkan yang berdiri supaya duduk saja. Silakan, yang di belakang duduk juga. Siap. Semua duduk. Yuk duduk semuanya. Yang di sini belum pada duduk nih. Ayo duduk. Bapak duduk. Pak RW duduk nih, Pak RW. Itu RW Tawangsari datang sini. Ini kalau duduk maka kita semua setara, bisa saling pandang, tidak ada pandangan yang terganggu. Setuju? Itu namanya adil. Kita ingin adil. Yuk. Silakan, panitia bantu ingatkan yang berdiri supaya duduk aja. Ya. Baik. Saya teruskan ya. Terima kasih. Sore hari ini kita berkumpul bersama, halal bihalal, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan terus menengok ke depan untuk Indonesia yang lebih baik buat semuanya. Saya lihat sepintas banyak juga yang datang dari luar Jakarta ini. Betul ya? Coba yang dari luar Jakarta acungkan tangan. Wih. Bu Yus ini dari Pekanbaru. Saya dengar ada yang dari Sulawesi tadi. Mana dari Sulawesi? Angkat tangannya. Yang dari Sumatera, angkat tangannya. Masya Allah.
Yang dari Jawa Timur angkat tangannya. Yang dari Jawa Tengah. Yang Jawa Barat. Yang Banten. Yang Jakarta. Itu yang paling. Bandung tuh, Bandung. Jogja, ya. Udah kelihatan lureknya tuh. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah, kalau kita refleksikan sedikit perjalanan kita ke belakang, kita harus mensyukuri karena kita tersambungkan dengan sesama orang ikhlas yang berjuang untuk perubahan. Betul? Yang menjadi bara yang menyalakan semangat adalah ketulusan, keikhlasan yang menular ke berbagai tempat, yang dirasakan di semua tempat. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita merasakan kebersamaan yang ditopang dengan ketulusan, keikhlasan. Dan itu juga yang nampak jelas di ujung masa kampanye ketika berkumpul di Jakarta International Stadium. Hadir nggak di sana? Di sana dengan segala macam kerumitan yang dihadapi, betul? Basah tidak malamnya? Hujan deras? Apakah berhenti karena hujan? Apakah mundur karena hujan? Semangat yang luar biasa. Itu yang nampak oleh semua. Tapi bagi saya yang dapat kesempatan untuk berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia, pemandangan yang sama kami temukan di hampir semua tempat. Bapak Ibu tahu nggak, setelah selesai acara JIS, panitianya terima banyak temuan HP hilang. Terima temuan HP. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya orang-orang baik menemukan HP entah milik siapa, dia cari panitia, dia kembalikan panitia, tolong cari siapa pemilik HP itu. Biasanya kalau HP jatuh terus apa? Hilang. Ini dikembalikan ke panitia. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang berkumpul adalah orang-orang jujur. Betul tidak? Yang tidak melihat HP hilang itu sebagai miliknya, tapi ini milik orang lain, kembalikan. Dan tidak mau bawa barang-barang yang bukan miliknya pulang ke rumah. Peristiwa itu mengirimkan pesan bahwa Republik ini masih punya banyak stok orang-orang baik yang kita bisa andalkan. Siapa mereka? Relawan, pejuang perubahan. Dan inilah Ibu sekalian yang membuat perjuangan kita harus kita syukuri, karena ibu, bapak, saudara sekalian bertemu dengan sesama pejuang yang memiliki keikhlasan yang luar biasa. Itulah warna utama perjuangan kita kemarin, dan kita harus mensyukuri, Bapak Ibu Bapak semuanya, bahwa perjalanan kemarin kita mendapatkan kesempatan karena ada partai-partai yang memilih untuk mengusung. Tanpa ada partai pengusung, tidak ada gerakan perubahan seperti kemarin. Betul tidak? Karena itu saya minta kepada semua, hormati dan hargai, karena itu adalah sebuah sikap
yang membuat mereka mendapatkan ujian, terpaan sepanjang masa kampanye. Jangan itu dilupakan. Tanpa itu kita tidak bisa berkampanye, Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Yang berikutnya, kita menemukan ratusan relawan terbentuk secara sukarela dan organik di seluruh Indonesia. Pada mereka semua yang tumbuh secara organik, kita andalkan kerja-kerja menjangkau semua. Yang hadir di sini, adakah yang bayaran? Yang bekerja keliling, adakah yang karena imbalan? Semua karena niat ingin melakukan itulah yang kemarin kita saksikan dan kita syukuri. Ada partai pengusung, ada simpul-simpul pejuang perubahan yang jumlahnya tak terhitung lagi. Di mana-mana, namanya pun beda-beda, seragamnya beda-beda. Tujuannya satu. Untuk apa? Tujuannya satu, perubahan. Dan ini harus kita syukuri bersama. Karena itu kepada semua para pejuang perubahan yang saya hormati, kita menjalani proses dengan cara yang terhormat, berjuang dengan sekeras-kerasnya, berjuang dengan semulia-mulianya, berjuang dengan sehormat-hormatnya, dan kita berjuang dengan sepenuh hati. Karena itu sampai di ujung saya bisa katakan, apapun hasilnya kita keluar dengan kepala tegak dan rasa syukur dari proses ini. Betul ya? Keluar kepala tegak. Sejak 14 Februari sampai sekarang, satu kata yang paling sering dikatakan kalau saya jumpa, paling sering saya dengar adalah kata bangga. Pak Anies, apapun hasilnya kami bangga. Pak Anies, apapun outcome-nya kami bangga. Apapun hasil kami bangga. Kata bangga itu yang paling sering diucapkan. Kenapa? Karena tidak ada hal yang perlu kita sembunyikan sebagai perjuangan. Ini adalah perjuangan yang kita kerjakan sama-sama. Karena itu, ketika kita jalan dengan terhormat, kita pun berjuang sampai tuntas, sampai ke MK. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah persidangan hasil Pilpres, Mahkamah Konstitusi memberikan dissenting opinion atas keputusannya. Sebelumnya tidak pernah. Kenapa? Karena tim hukum berhasil menunjukkan argumen, dalil, bukti yang membuat hakim-hakim itu merasa memang ada banyak hal yang harus dikoreksi dari pemilu kemarin. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dari pemilu kemarin. Di setiap butir-butir putusan dikatakan tidak diterima, tapi ada yang dikatakan harus dikoreksi. Artinya apa? Ada hal yang bermasalah. Artinya kita harus meminta ini koreksi ke depan, supaya pemilu kita pemilu yang tanpa penyimpangan, Pilpres yang tanpa penyimpangan. Ini PR kita ke depan. Saya ingin sampaikan kepada semua, begitu selesai putusan MK, saya katakan saya hormati putusan MK. Bukan soal perasaan. Kalau bicara perasaan, perasaan kita boleh macam-macam. Betul tidak? Ada yang sakit hati, ada yang dongkol, ada kecewa. Tapi kita tunjukkan kita adalah orang-orang yang sanggup bernegara di Republik ini. Hormati. Ini putusan tertinggi, hormati putusan itu.
Dan saya selalu katakan, ketika hakim memutuskan, kita boleh tidak setuju, kita boleh kecewa, tapi keputusannya kita taati, hormati. Itulah fasenya. Dan sesudah itu, ketika KPU, saya dan Gus Imin memilih untuk hadir pada saat KPU menetapkan. Kami tidak tahu bahwa ternyata kami adalah pertama kali dalam sejarah Pilpres yang mau datang ketika penetapan hasil. Tidak ditetapkan tapi pilih datang. Saya ingin mengajak pada semuanya, tunjukkan kita adalah orang-orang yang sanggup bernegara, orang-orang yang menjunjung tinggi adab, orang-orang yang menunjukkan ini loh marwahnya bernegara. Datang saat penetapan calon dan datang saat penetapan hasil. Disitulah konsistensi kita dalam bernegara. Jadi saya sampaikan pada semua, Pilpres sudah selesai. Kita lihat itu sebagai bagian dari perjalanan perjuangan. Putusan MK tidak berpihak kepada kita. Itu kita hormati. Tetapi kita ingat, bisa saja kita dikalahkan, tapi yang penting kita tidak melakukan hal yang kita bisa disalahkan. Betul tidak? Kita kerjakan. Bisa kalah, tapi jangan salah. Nah, ini saya ingin pada semuanya, garis ini selesai. Lalu pertanyaannya, bagaimana ke depan? Tapi sekalian, semangat relawan adalah semangat melakukan apa? Perubahan. Perubahan ada di berbagai wilayah Indonesia. Bila kemarin kita berbicara perubahan, teman-teman para pejuang perubahan bekerja untuk perubahan tingkat nasional. Sesudah ini, yang dari Bandung pulang ke Bandung, yang dari Riau, yang Jawa Timur kembali ke Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh wilayah, ada peluang perubahan di tiap daerah di seluruh Indonesia. Karena itu saya mengajak kepada semua, gunakan kesempatan pilkada besok untuk para relawan memilih dan mendukung orang-orang baik untuk mendorong perubahan di daerahnya masing-masing. Pilih. Apa sih kriteria orang baik? Sulit kalau dibuat definisi yang lengkap, tapi saya usul beberapa definisi. Satu, tidak bermasalah, minimal masalah hukum. Betul? Yang kedua, memiliki kompetensi. Orang ini punya kompetensi. Yang ketiga, dia punya rekam jejak yang relevan. Betul? Minimal 3 ini jadikan parameter. Dan orang-orang baik itu bisa berasal dari mana saja. Betul tidak? Teman-teman relawan, bantu orang baik. Karena seringkali kita menyaksikan orang-orang baik itu kalah bukan karena banyaknya orang jahat atau banyaknya orang tidak baik, tapi karena orang baik-baik lain memilih diam dan mendiamkan. Jangan diam dan mendiamkan, bantu supaya terjadi perubahan di berbagai wilayah. Indonesia ini luas dan para relawan berasal dari seluruh wilayah. Bantu orang-orang baik yang tadi saya beri kriteria sederhana. Silahkan ditambah dan dikurangi kriterianya. Tapi saya usul berintegritas. Cari integritas itu ngukurnya susah. Udah paling gampang apa? Tidak punya masalah, minimal masalah hukum. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, punya rekam jejak yang relevan sehingga bisa nah, lalu dites mau bikin perubahan apa tidak. Kalau mau bikin perubahan,
beri dukungan, bantu bekerja supaya terjadi perubahan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi perjuangan relawan ini tidak berhenti di sini. Kerjakan terus ke depan. Inilah semangat yang harus kita jaga sama-sama. Dan buat teman-teman semua, ketika menyaksikan ada orang-orang baik yang milih terlibat, saya pesankan, jangan diam dan mendiamkan. Datangi, bantu, dukung, kemudian berikan kemudahan. Nah, bentar, saya melihat ada beberapa catatan tadi saya sampaikan. Kemudian, teman-teman sekalian, atas apa yang sudah terjadi di belakang, mungkin ada hal yang dirasakan tidak nyaman, tidak tepat, mungkin antar pribadi ketika bekerja bersama ada ketidaknyamanan, mungkin antar simpul relawan ada gesekan, betul tidak? Mau bikin event, rebutan event, mau bikin acara, rebutan jadwal, betul tidak? Yang sudah lewat jangan diperpanjang. Kita harus terus bersatu, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekkan, tapi membangun kebersamaan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Jadi saya pesan kepada semua, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjelekkan, jangan mengungkap hal-hal yang membuat satu sama lain tidak merasa seperti teman seperjuangan. Termasuk juga kita mungkin akan ketemu dengan pilihan-pilihan yang harus diambil oleh teman-teman partai pengusung. Hormati pilihan-pilihan yang diambil oleh partai pengusung pasca Pilpres ini. Hargai, karena mereka sudah berjuang bersama pada saat mengusung di Pilpres. Kemudian teman-teman sekalian, saya berharap kebersamaan yang ada di tiap simpul itu dijaga. Jaga persatuan di antara para relawan. Insya Allah kesempatan untuk berjuang akan dibukakan lagi pada kita semua. Dan kita ini berjuang kanan kiri, atas bawah, semua peran bisa gonta-ganti. Tapi yang pasti kita ingin ada kerjakan di level nasional, kerjakan di level daerah. Itu semua harus kita dorong. Nah, saya ingin pesankan juga kepada semua, di dalam sebuah kompetisi pasti ada yang ditetapkan sebagai pemenang, pasti ada yang ditetapkan sebagai bukan pemenang, betul tidak? Tapi saya ingin ingatkan, yang menang belum tentu mulia dan yang dikalahkan belum tentu hina. Betul? Tapi yang pasti mereka yang curang akan dicatat dengan terhina. Betul tidak? Jadi yang menang belum tentu mulia, yang kalah belum tentu hina. Mau menang mau kalah, kalau curang dia yang kasihan sudah curang kalah pula. Yang sudah kasihan juga menang curang. Karena itu jangan tuh, jagain, betul tidak? Jadi saya mengajak kepada semua keluar dari sini seperti kata yang saya sering dengar. Kami merasa bang, insya Allah yang ada di sini semua merasakan kebanggaan yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua rasa syukur bahwa proses ini kita jalani dengan baik. Dan hari ini kita berkumpul bersama
dalam rangka halal bihalal, walaupun kita sudah lewat bulan Syawal, karena kendala waktu kita baru bisa kerjakan hari ini. Izinkan dalam rangkaian itu kita semua yang sudah menjalani proses ini berhalal bihalal. Boleh saya ajak istri untuk berhalal bihalal? Ya. Nah, Bu Ferry maju ke depan. Jadi kami berdua khusus juga hadir di sini ingin menyampaikan kepada semua rasa syukur, alhamdulillah kita telah berjuang bersama. Saya bangga dengan ibu dan bapak semua yang ada di sini. Saya bangga dengan teman-teman yang ikut berjuang selama ini. Ada yang hari ini bisa hadir, ada yang hari ini karena tugas-tugas dan jarak tidak memungkinkan untuk hadir. Tapi dimanapun berada, semua pejuang perubahan, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Perjuangan kemarin insya Allah dicatat dan dilipat gandakan pahalanya, dan insya Allah menjadi tabungan untuk membuat kita punya modal lebih besar di dalam memperjuangkan perubahan di seluruh wilayah Indonesia dan nantinya di tingkat nasional. Ini tabungan, jaga semangat itu, hidupkan semangat itu. Dan dalam rangkaian Idul Fitri ini kami berdua ingin menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Apabila ada salah kata, salah ucap, undangan yang belum bisa terpenuhi, sapaan yang belum bisa terjawab, jabat tangan yang belum bisa terjangkau, kata, tindakan yang salah atau khilaf, baik kesalahan yang kami ketahui maupun kesalahan yang kami tidak ketahui, izinkan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah Allah ampuni semua kesalahan dan khilaf itu. Dan sebaliknya kami berdua pun memaafkan apabila ada salah yang mungkin kami rasakan dari siapapun yang terlibat dalam perjuangan ini. Kita saling memaafkan, saling mendoakan, dan perjuangan kita jalan terus untuk Indonesia yang lebih baik. Bapak-Ibu sekalian, di sini saya menerima daftar nama simpul-simpul relawan yang hadir bersama kita di sini. Tapi izinkan saya untuk tidak menyapa semua, karena panjang nih, satu-satu. Atau disapa? Sapa semua. Kalau sapa semua, saya ingin menyapa yang paling senior yang hadir di sini. Siapa paling senior? Di belakang sana ada sastrawan hebat kita, Bapak Taufik Ismail dan Ibu Ati Ismail. Tuh yang berdiri di belakang kita. Saya mau cek sebentar, usianya berapa Pak Taufik Ismail? 89 Pak. 89. Berapa? Pak Taufik Ismail usianya 89 tahun. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Pak Aziz, saya sebut nama-nama yang tertulis di sini ya, tidak urut abjad dan tidak urut besaran, kecilan atau apapun. Pokoknya tertulis di sini saya sebut. Nah, nih
Forkaba Tangerang, pejabat, jasmanis, rengganis, barisan Amin Muda, kapal, Gen Z Perubahan, ABW Jakarta, AP24, Sri Kandi, AB Ningrat, Bara Api, 1 juta spanduk untuk Anies, tim perubahan, Melati Amin, AB Club, Jarnas, Simpul Area for RI 1, PABW. Ini sama kelihatannya, beda. Satgas Anies Baswedan, tebar kemenangan Amin, emak-emak ngoceh, Isafis dan sahabat lansia, bergerak Bandung, AB Center Kerawang, pejuang ABW, UMKM Anies, ABW Anies Jakarta Utara, Bapak Abdul Menteng, Ibu Eti, Ibu Titin, Bapak Saifullah, Bapak Nurbani, Ibu Tati, Ibu Eva, dan seterusnya. Tepuk tangan untuk semua yang nama-nama tersebut di sini. Jadi, terus sekalian, terima kasih. Oh, Bang Bahtiar dan kawan-kawan di sini nih. Nah, ini jawara Betawi kita. BEM Amin. Apalagi? Ya, baru sekalian, pejabat. Tadi sudah disebut pejabat. Bang Eka Jaya. Abri 1. Baru sekalian, boleh saja nama itu tak tersebut di absen, tapi dia tidak hilang dalam catatan pahala perjuangan semua. Jangan khawatir, ini kan soal absen di depan tuh. Barangkali masuknya saking semangat nggak nulis dulu tuh, betul ya? Nggak apa-apa, tidak tercatat di kertas nggak penting, yang penting tercatat pahalanya di mata Allah, betul ya? Oh, di hati saya juga iyalah. Terus sekalian, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perjuangannya, ya. Oh, Ibu Ustazah Nurdiati Akma, ya, ini orator kita nih. Hati-hati Akma. Terima kasih kepada semuanya, Ibu sekalian. Kita sama-sama tunjukkan kita adalah warga negara yang bisa berdemokrasi, warga negara yang memiliki semangat kenegarawanan, warga negara yang menjunjung adab di dalam proses politik kita. Tunjukkan itu ke depan. Siap? Terima kasih buat semuanya, apresiasi, dan sekaligus juga bagi semua ketua-ketua simpul pejuang perubahan. Berikan tepuk tangan yang meriah pada para koordinator. Semoga yang saya katakan tadi, iuran tenaga, iuran pikiran, iuran keringat, iuran dana, iuran materi, semua iuran itu nantinya dicatat dan dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita sama-sama perjuangkan. Saya dan istri menyampaikan apresiasi wabil khusus yang datang dari jauh. Jauh dekat itu tentang asalnya dari mana, karena tujuannya Jakarta. Tiba di Jakarta dengan segalanya serba mandiri. Terima kasih, apresiasi. Insya Allah silaturahmi kita terjaga. Salam takzim untuk semua anggota yang belum berjumpa hari ini, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk semua pejuang perubahan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf.
Billahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, mohon perhatian, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Kita akan mengulang bersama satu persatu. Akan saya bantu untuk supaya